Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafalfa Alwan dengan PM 231506130. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 ya, yang berjudul buat dokumentasi penjelasan materi hari ini dilengkapi dengan DHCP server. Nah, dua komputer dengan IP statik dan tiga komputer dengan IP dynamic. Otomatis kita di sini membutuhkan 5 komputer. Jadi langsung kita buka aja Cisco-nya ya teman-teman. Nah, di sini udah kebuka Cisco-nya. Pertama-tama kita masukin laptop dulu, PC dulu sini. Sesuai yang diminta tadi kita butuh 5 PC ya. Sini udah 5. Nah, kita masukin lagi di sini 5. Nah, setelah kita memasukkan PC, kita masukkan router sebanyak 2 buah. Setelah itu kita masukkan ini switch. Sebentar. Oke, di sini kita tambahkan switch yang ini. Nah, setelah itu kita tambahkan switch di bagian sini juga. Nah, kita pertama-tama kita ganti dulu namanya fakultas teknik PC 0. Oke, yang ini kita ganti PC 1, ini PC 2, ini PC 3, ini PC 4. Oke, buat PC yang ini kita ganti namanya jadi fakultas FEB PC 0. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Oke. Nah, switchnya juga kita ganti dengan SW fakultas FT. FEB. Oke. Baik, setelah ini kita ganti nama routernya RW fakultas FT. RW fakultas FEB. Nah, setelah ini kita hubungkan antara PC-nya dengan switch-nya ya. Nah, di sini kita menggunakan kabel copper straight through. Kita sambungkan aja. Salah. Sambungkan aja. Sini. Oke. Ini sama seperti tadi. Kita sambungkan. Ini 02. Sini 03. Sambungkan semuanya. Nah juga. Oke. Nah, selanjutnya yang PC milik FEB kita sambungkan juga. Sama seperti tadi ya. Caranya menggunakan kabel copper straight through. Oke. Nah, kita speed aja. Nah, ini udah kesambung semua. Oke. Selanjutnya kita sambungkan switchnya dengan routernya. Oke. Untuk kita menyambungkan dari switch ke routernya, kita menggunakan
kabel copper straight stroke lagi, kita sambungkan sini, sambungkan ke sini. Nah, kita cepatin aja biar ini. Nah, selanjutnya antara router ini kita sambungkan menggunakan kabel copper crossover. Nah, udah itu seperti ini, udah tersambung. Selanjutnya kita konfigurasikan si switchnya. Oke, kita enable config terminal. Terus kita lihat dia disambungkannya melalui melalui apa gitu. Di sini karena FA 0/6 ya. Berarti oke. FA 0/6 kita interface FA 0/6. Nah, sudah tertulis ini config if, berarti dia sudah memasuki interface untuk input si FA06. Lalu kita untuk menyalakannya kita ketikkan no shutdown. Nah, seperti ini. Udah. Kita lanjut ke routernya. Di sini routernya menggunakan putus lagi. FA 0/0. Nah, seperti tadi. Enable aja config terminal, kita masuk ke interface FA 0/0. Terus untuk mematikannya kita ketikkan no shutdown. Nah, dia udah up ya sini. Nah, di sini juga udah hijau. Nah, di sini udah hijau berarti sudah tersambung. Selanjutnya kita coba di router yang milik FEB dan switch milik FEB. Oke, di sini sama FA 0/6. Kita buka dulu. Kita seperti tadi, kita biasa enable, kita masukkan config terminal. Selanjutnya interface FA 0/6. Nah, udah, kita no shutdown. Dah. Selanjutnya kita masuk ke routernya lagi. Masuk ke sini, kita enable, kita nyalakan, terus kita config terminal, kita masuk ke interface-nya. Interface FA 0/0, masuk interface-nya, kita nyalakan dengan ketik no shutdown. Oke, udah di sini. Nah, ini udah terlihat di sini. Nah, di sini udah nyambung semua ya. Nah, setelah itu ya selanjutnya di sini kan sudah tersambung antara router dengan router. Tinggal kita konfigurasikan. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia, sabar, biar kelihatan, kita giniin. Dia menggunakan input gig 0/1. Oke. Kita masuk router, kita enable config terminal, terus kita interface gig 0/1. Kita nyalakan dengan cara seperti biasa, no shutdown. Udah, sini sudah menyala. Kita close. Kita buka router yang ini sama kayak tadi. Masuk ke interface gig 0/1. Terus kita nyalakan dengan cara no shutdown. Oke. Nah, sini sudah menyambung, sudah hijau artinya.
kita balik lagi ke tugasnya tadi, bahwasannya di sini kita menyiapkan 2 komputer dengan IP statik dan 3 komputer dengan IP dynamic. Oke, kita pisahkan dulu di sini 2 komputer yang akan menggunakan IP dynamic. Nah, di sini 2 komputer juga. Nah, di mana di sini akan menggunakan IP dynamic dan di sisanya itu akan menggunakan IP statik. Terbalik. 2 komputer tadi IP statik dan 3 komputer yang lainnya akan menggunakan IP dynamic. Oke, di sini saya akan memberikan pertama-tama kita kasih yang IP statik dulu untuk PC 0 di PC Fakultas Teknik dan FEB. Oke, pertama di sini saya sudah siapkan IP-nya. Nah, di sini Fakultas Teknik yang pertama kita buka dulu dengan cara kita buka PC-nya, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration dan kita pilih static. Nah, IP address-nya kita masukkan di sini ya. Nah, default gateway-nya oke, kita masukin di sini. Oke, kita masukkan subnet mask dulu. Sini. Terus kita masukkan IPv4 address-nya. IPv4 address. Nah. Oke. Kita mulai dari 10. Setelah kita masukin di sini IPv4 address-nya, selanjutnya kita cek di config di sini apakah sudah berubah. Nah, di sini udah berubah. Kita start dari 10 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan cara yang sama kepada PC-PC yang lainnya. Seperti ini, masuk desktop. Gateway. Subnet mask kita masukkan. Ini. Oke, kita masukin IP-nya dulu. Nah, titik 255. Oke, kita ceknya di bagian config. Di sini sudah berubah ya sesuai apa yang kita mau tadi 11. Oke. Kita close dulu. Kita masuk ke PC yang FEB. Desktop, IP config. Nah, kita ulangi cara seperti tadi dengan menggunakan IP yang FEB. Default IP-nya kita gunakan yang ini. Oke. Sebentar, saya masukkan subnet mask dulu. Nah, seperti ini subnet mask-nya. Nah, udah seperti ini. Kita balik ke config seperti tadi, kita cek apakah sudah berubah dan sini sudah berubah. Oke, kita lanjut ke PC 1. Masuk desktop seperti tadi, kita ulangin lagi. Seperti 11. Ini 1 betul. 255 0. Oke. Dah, kita cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini udah berubah ya semuanya. Dan selanjutnya kita bakal mengkonfigurasikan 3 PC ini menggunakan IP dynamic, yang dimana kita akan menggunakan
server. Sebentar saya cari dulu servernya. Saya agak lupa soalnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mendeploy servernya. Oh iya, by the way, cara kita mengecek IP-nya apakah sudah bisa atau belum. Kita di sini desktop, kita menggunakan command prompt, kita ping, kita menggunakan IP FEB, berarti 10.10.1.10. Nah, di sini kan dia connect gitu ya, artinya dia jalan. Kita coba sekarang apabila tidak ada IP-nya, seperti kita masukkan 14. Nah, nanti dia bakal keluar request timeout. Nah, RTO seperti ini, request timeout berarti gagal atau tidak ada sambungannya karena kan kita belum menggunakan IP nomor 14. Sementara di IP nomor 10 kita sudah menggunakan dan dia tersambung. Oke. Nah, baik, kita lanjut ke IP dynamic ya. Kita dulu deploy dulu servernya di sini. Oke. Kita sini, kita masukkan di sini namanya server FT. Ini server FEB. Sip. Oke. Selanjutnya kita sambungkan servernya menggunakan kabel seperti yang tadi, copper straight through. Oke, di sini fast ethernet 0, kita sambungkan ke gigabit ethernet. Di sini sambungkan juga ke gigabit ethernet. Oke. Ini kita buka servernya, kita masuk ke service, kita service-nya kita bagian DHCP, kita service kita on kan. Oke. Setelah kita on kan, kita default gateway-nya masukkan seperti tadi, dimana ini server FEB, dan kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.1, betul gak? 10.10.1.1 seperti ini. IP address-nya 10.10.1, mulai dari 15. Terus selanjutnya maksimum nomornya kita ke 100 saja, kita save. Oke, sini udah ada ya, udah on juga DHCP-nya. Kita close, kita ganti ke server yang FT, kita service DHCP, kita on kan service-nya, default gateway-nya kita masukkan yang tadi. Sini 172.16.1, terus ini 15. Oke, numbernya 100. Oke, kita save. Oke, di sini saya sudah memasukkan atau mengkonfigurasikan servernya, server dynamic-nya, server DHCP-nya sini. Nah, service udah on. Oke, selanjutnya kita lagi servernya, kita buka bagian service. Kan tadi udah ya bagian DHCP, kita ubah di sini, kita bagian masuk ke bagian config. Nah, ini seperti tadi kita masukkan IP pada PC. Oke, kita masukkan tadi ini kan server FT, kita masukkan IP-nya, IP for address kayak tadi, 15. Nah, di sini 255.255.255.0. Oke, kita ganti di sini 2550. Nah, setelah ini kita close saja. Terus bagian server yang FEB sekarang berarti masuk ke config, fast ethernet static 10.10.1.15, betul kan? Nah, di sini masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, dah, kita close. Nah, kita coba sekarang konfigurasikan di bagian PC-nya. Kita buka seperti ini.
Kita buka desktop. Seperti tadi, IP configuration. Bedanya kali ini kita akan IP configuration menggunakan DHCP. Di sini dia request. Nah, karena ini tadi standar 15, sekarang berarti di PC ini mulai di start 16. Maka di PC selanjutnya akan mulai di 17. Kita coba DHCP. Nah, 17 kan di sini. Oke, selanjutnya kita aplikasikan kepada semua PC yang ada di sini. Oke, DHCP. Nah, 18. Oke, yang sini juga tentunya sama bakal seperti itu. Nah, DHCP. Nah, dia start di 16. Yang ini juga. Nah, ini DHCP 17. Oke. Kita masuk ke PC yang ini. IP configuration DHCP seperti yang tadi ya. Nah, di sini udah 18 dan sekarang semua PC sudah tersambung dan mari kita tes seperti tadi ya. Nah, kita coba di sini. Kita ke command prompt. Kita masukkan ping. Oke. Di sini 172 titik berapa tadi? 172.16.1.17. Nah, kita lihat kan di sini tersambung kan, karena sudah kita konfigurasikan tadi tersambung. Dan apabila kita coba dengan IP yang tidak kita masukkan seperti tadi, misalkan 20, karena tidak ada. Nah, di sini tidak akan berjalan gitu loh. Nah, nanti juga dia bakal request timeout bakal keluar seperti ini, atau RTO ya. Nah, tandanya apa? Tandanya di sini kita sudah berhasil menghubungkan semua PC dengan 2 IP statik dan 3 IP dynamic sesuai perintah yang ada di sini. Oke. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya selama ini atau sepanjang ini selama 22 menit ya. Saya sudah membuat video ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.